Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, di perkuliahan yang keempat ini kita masih bahas tentang IRD ya, Entity Relationship Diagram. Kita masih bagaimana menggambar desain konseptual. Oke, kita mulai. Nah, minggu kemarin ya saya udah posting langkah-langkah bagaimana membuat IRD dari awal ya, apa itu entitas, apa itu relationship, atribut, serta satu contoh. Oke, nah untuk pertemuan hari ini ya, materi hari ini masih desain konseptual. Kita masih akan bahas bagaimana menggambar desain konseptual. Ada contoh kasus di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa melakukan pengontrakan kelas di mana kelas tersebut mempelajari mata kuliah tertentu dan diampu oleh seorang dosen. Nah, bagaimana bentuk diagram konseptual aturan bisnis tersebut? Ya, kita akan menggambar diagram konseptual IRD-nya dari contoh kasus perguruan tinggi itu. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Yang pertama, kita harus menemukan objek penting. Objek pentingnya apa? Entitas dan relationship serta atribut. Oke, kita lihat dulu. Di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa melakukan pengontrakan kelas, di mana kelas tersebut mempelajari mata kuliah tertentu dan diampu oleh seorang dosen. Jadi, objek pentingnya adalah perguruan tinggi, mahasiswa, pengontrakan, kelas, mempelajari mata kuliah, diampu, dan dosen. Nah, untuk pertama kita akan melihat dulu entitas dan relationship. Ingat, kalau entitas biasanya itu diwakili oleh kata benda, sedangkan relationship itu diwakilkan oleh kata kerja. Oke, dari penjelasan tadi kita dapat mahasiswa sebagai entitas, mengontrak sebagai relationship, dan kelas sebagai entitas. Itu untuk hubungan yang pertama. Untuk yang kedua, kelas mempelajari mata kuliah. Kelas dan mata kuliah menjadi entitas, mempelajari menjadi relationship. Yang ketiga, ada kelas diampu dosen ya. Kelas dan dosen menjadi entitas, diampu menjadi relationship. Ingat, kunci penting dari entitas dan relationship atau keterhubungan adalah benar-benar mengetahui dengan pasti setiap objek yang menjadi entitas dan relationship tersebut. Jadi harus kalian tahu dulu yang mana entitas, yang mana relationship. Nah, sekarang kita akan gambar, dari studi kasus itu kita akan menggambar IRD-nya, kita akan menggambar diagram konseptualnya menggunakan Visio. Minggu lalu itu saya posting contoh menggunakan Lucidchart. Sebenarnya udah dibilang kemarin bahwa kalian bisa menggambar IRD ini bisa pakai Lucidchart, bisa pakai Microsoft Word pun bisa, contohnya pakai Visio bisa, bahkan kalian bisa menggambarkan di kertas ya. Nah, kenapa nggak pakai Lucidchart? Saya kasih alternatif karena Lucidchart itu online, agak sulit untuk diakses ya. Sedangkan Visio ini bisa kalian install di laptop kalian. Oke, kurang lebih sama. Kita mulai. Nah, untuk penggunaan Visio itu mungkin untuk mencari notasi IRD-nya itu agak sedikit di dalam ya. Jadi kalau kalian mulai itu nanti akan muncul basic diagram ya. Itu nanti tampil seperti ini awalannya. Kalian pilih more shape ya untuk mencari mana entitas, mana relationship, mana atribut, itu kalian masuk ke more shape, lalu pilih software and database, lalu nanti ada database dan pilih Crowdfoot ya. Bisa pakai chain bisa juga, Crowdfoot bisa juga. Ini kenapa pakai Crowdfoot? Karena contoh yang pertama kemarin kita pakai Crowdfoot. Kalian bisa pakai apa aja artinya ya. Nah, baik.
dari studi kasus tadi kita udah temukan entitas-entitasnya. Kita akan gambarkan menjadi satu diagram. Kita udah dapat tadi 3 hubungan ya. Mahasiswa mengontrak kelas, kelas mempelajari mata kuliah, kelas diampu oleh dosen. Kita udah punya 4 entitas. Ada mahasiswa, ada kelas, ada mata kuliah, dan ada dosen. Ini 4 entitas. Bagaimana relationship-nya? Mahasiswa mengontrak kelas, kelas mempelajari mata kuliah, dan kelas diampu oleh dosen. Ini adalah gambaran awal ya, secara sederhana kita udah dapat gambaran awal dari diagram konseptual kita, ada entitas dan ada relationship. Apa yang harus kita lakukan lagi dari diagram ini? Jadi diagram itu belum jadi. Nah, kita menemukan cardinality ratio constraint atau nilai maksimumnya dan participation constraint, nilai minimum ya. Untuk relasi mahasiswa mengontrak kelas, jadi saya ambil contoh di sini, mahasiswa mengontrak kelas, itu berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya. Sedangkan untuk kelas di kontrak mahasiswa itu kebalikannya, jadi dalam satu relationship itu nanti akan ada 2 nilai maksimum dan 2 nilai minimum. Dari kiri ke kanan mahasiswa mengontrak kelas maupun dari kelas di kontrak mahasiswa. Berapa nilai maksimum dan minimumnya. Untuk kelas mempelajari mata kuliah seperti itu juga. Berapa nilai maksimum dan minimum untuk kelas mempelajari mata kuliah dan berapa nilai maksimum dan minimum untuk mata kuliah dipelajari di kelas. Selanjutnya, kelas diampu dosen, berapa nilai maksimum dan minimum untuk kelas diampu dosen dan berapa nilai maksimum dan minimum untuk dosen mengampu kelas. Nah, kita akan cari tahu nilai maksimum atau cardinality ratio-nya dan participation constraint-nya. Oke, kita mulai ya. Saya akan ambil contoh mahasiswa mengontrak kelas. Jadi diperhatikan nanti untuk selanjutnya untuk relasi kelas mata kuliah dan kelas dosen itu akan kalian yang mengerjakan. Jadi silahkan diperhatikan. Baik, kita mulai. Yang pertama, untuk menemukan cardinality ratio atau nilai maksimum dan participation atau nilai minimum, kalian harus tahu dulu ya, saya bahas sedikit lagi. Jadi nilai maksimum itu nanti nilainya adalah many atau one ya. Dia more atau one. Jadi kalau di CrossFoot nyebutnya more ya, bisa juga many sama aja, one to many ya, one to more sama aja. Ya, jadi cardinality ratio itu nilai maksimum itu nilainya adalah many atau one. Ya, jadi tidak bisa 0, tidak bisa 0. Nah, kalau participation constraint pilihannya adalah 0 atau 1. Oke. Jadi saat memilih nilai maksimum nanti akan many or one. Lalu participation-nya adalah 1 or 0. Oke, kita langsung ya. Mahasiswa mengontrak kelas. Berapa nilai maksimum dan minimumnya? Baik. Nah, terdapat 2 nilai di sebelah kanan untuk mahasiswa mengontrak kelas, ada nilai maksimum dan minimum. Jadi nilai yang atau simbol atau notasi yang berada di dekat entitasnya itu adalah nilai maksimum. Sedangkan yang berada di dalam itu adalah nilai minimum. Ingat tadi saya bilang bahwa maksimum pilihannya hanya many atau 1 ya, more atau 1, sedangkan minimum simbolnya nanti 1 atau 0. Begitu juga sebaliknya ya, kelas dikontrak oleh mahasiswa, ada nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Di sebelah di dekat entitasnya itu nilai maksimum, di bagian dalamnya itu adalah nilai minimum. Ini yang harus kalian pahami dulu ya, ada nilai maksimum dan minimum. Pokoknya minimum itu yang di dalam, maksimum itu di luar. Baik, sekarang bagaimana menentukan berapa, apakah dia many ataukah dia one, apakah dia 0, apakah dia 1. Oke. Mahasiswa mengontrak kelas. Untuk maksimum, maka pernyataannya itu adalah 1 mahasiswa
bisa mengontrak berapa kelas? Kalian satu mahasiswa, ya contohnya si Joko itu bisa mengontrak berapa kelas dalam satu semester. Oke, kita sepakati dulu bahwa kelas itu adalah satu kode, satu jadwal, ya, satu mata kuliah, karena nanti ada hubungannya kelas mempelajari mata kuliah. Misalnya 03 PS7 kalian mata kuliahnya database, lalu dosen pengampunya adalah Dis Aryani, itu satu kelas. Jadi untuk satu mahasiswa dia bisa mengontrak banyak kelas database, lalu kelas algoritma, kelas struktur data, itu adalah banyak. Maka pernyataannya adalah more, ya. Apakah sedangkan untuk minimumnya, ini bagian luar tadi ya, untuk relasi mahasiswa mengontrak kelas, apakah untuk menjadi mahasiswa harus mengontrak kelas? Di sini saya menentukan tidak. Sebenarnya untuk menentukan apakah dia more, apakah dia zero, apakah dia banyak, apakah dia harus, apakah dia tidak, ya, itu adalah analisis kalian masing-masing. Oke. Di sini untuk menjadi mahasiswa dia tidak harus mengontrak kelas, saya buat tidak, ya. Sedangkan untuk maksimum pilihannya adalah banyak atau satu, sedangkan untuk nilai minimum iya atau tidak, ya. Jika iya nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Kalau untuk nilai maksimum, jika dia banyak more, jika dia 1 adalah 1. Oke. Nah, di sini apakah untuk menjadi mahasiswa harus mengontrak kelas? Saya buat pernyataan bahwa untuk menjadi mahasiswa tidak harus mengontrak kelas, maka jawabannya adalah tidak, zero, ya. Mengapa saya ambil analogi bahwa untuk menjadi mahasiswa dia nggak perlu mengontrak kelas? Kenapa? Karena kalau dia cuti dia tidak mengontrak kelas, tapi dia tetap menjadi mahasiswa. Makanya jawabannya untuk menjadi mahasiswa tidak harus mengontrak kelas, ya. Maka bagaimana notasinya untuk more or zero? Notasinya seperti ini, ya. Contoh notasinya, mahasiswa mengontrak kelas, zero or more. Zero di dalam 0, ini ada notasi 0. More itu yang kakinya 3, ya. Zero or more. Paham? Silahkan kalau nanti kurang paham, kurang jelas, di back lagi, ya, dipahami lagi. Nih, kita lihat untuk yang sebaliknya, kita baru dapat satu kaki untuk mahasiswa mengontrak kelas. Bagaimana kelas dikontrak mahasiswa? Untuk kelas dikontrak mahasiswa, entitasnya masih sama, ya, masih ada kelas dan mahasiswa, hanya dibalik. Satu kelas bisa dikontrak berapa mahasiswa? Misalnya kita kelas 03 PS7, ya. Berapa banyak mahasiswa yang mengontrak mata kuliah database, ya, 03 PS7 database hari Sabtu jam 8? Itu pasti banyak, makanya more. Kalau misalnya dibatasi bahwa satu kelas hanya bisa maksimal dikontrak satu mahasiswa, maka jawabannya adalah 1. Sama kayak misalnya satu mahasiswa maksimal memilih berapa prodi. Ada nggak mahasiswa yang memilih 2 prodi? Nggak ada, ya. Maksimal satu mahasiswa itu memilih 1 prodi, maka 1. Tapi kalau untuk kasus satu kelas bisa dikontrak berapa mahasiswa, maka jawabannya adalah banyak, more. Untuk nilai minimumnya, apakah untuk menjadi kelas harus dikontrak mahasiswa? Kalau tadi mahasiswa mengontrak kelas, apakah untuk menjadi mahasiswa harus mengontrak kelas? Jawabannya adalah tidak. Di sini untuk apakah untuk menjadi kelas harus dikontrak mahasiswa? Saya ambil jawaban adalah iya. Kenapa? Karena kalau misalnya 03 PS7 mata kuliah basis data hari Sabtu jam 8 itu tidak ada mahasiswa yang mengontrak, maka tidak akan berjalan. Gak mungkin saya masuk ke kelas sendirian tidak ada mahasiswa. Siapa yang mau saya ajarkan, siapa yang mau saya nilai,
itu tidak ada. Makanya untuk menjadi kelas 03PS7 basis data hari Sabtu jam 8 itu harus ada minimal 1 mahasiswa. Makanya adalah jawabannya 1. Bagaimana hubungannya, notasinya? 1 or more. Ya. 1 untuk minimumnya 1, maksimumnya dia more. Maka hubungannya akan seperti ini. Mahasiswa mengontrak kelas. Oke. Atau bisa juga disebut many to many, diambil nilai maksimumnya. Ya, many to many. Kakinya 3 itu many atau more, ya. Many to many. Ini adalah hubungan untuk mahasiswa mengontrak kelas. Oke. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita udah dapat cardinality ratio untuk kedua belah entitasnya. Sekarang kita akan menemukan atributnya. Kalau dilihat, ya, kalau kalian lihat di sini mahasiswa dan kelas, itu atributnya masih atribut name, masih kosong. Ya, belum ada apa yang menjadi primary key-nya, apa saja atributnya, ya, apa saja yang menjadi data di sebuah entitasnya. Kita harus menemukan atributnya. Untuk mahasiswa dan kelas, ini adalah atribut yang saya buat. Untuk mahasiswa ada ID mahasiswa sebagai primary key, ada name sebagai alternative key, ada nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, domisili. Ya, domisili itu ada alamat, kelurahan, kecamatan, provinsi. Ada nomor HP, ada hobi, dan ada IPK. Lalu untuk kelas, ada ID kelas sebagai primary key, ada tahun ajaran, semester, dan kurikulum. Sehingga kalau digambarkan dengan atributnya, maka akan menjadi mahasiswa mengontrak kelas beserta atributnya. Oke, dan juga notasinya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Kita udah dapat, ya udah dibahas tadi mahasiswa mengontrak kelas, bahwa untuk menjadi mahasiswa, saya ulangi, satu mahasiswa bisa mengontrak banyak kelas. Untuk menjadi mahasiswa tidak harus mengontrak kelas, ini 0. Sebaliknya, untuk kelas dikontrak mahasiswa, satu kelas bisa dikontrak banyak mahasiswa. Satu kelas minimal dikontrak 1 mahasiswa, dari kanan ke kiri, ya. Bagaimana untuk kelas mempelajari mata kuliah, berapa nilai maksimum dan minimumnya, apa saja atributnya. Untuk kelas dan dosen, berapa nilai maksimum dan minimumnya, dan apa saja atributnya, itu adalah tugas kalian. Silahkan kalian lengkapi. Ya, ini sudah saya gambarkan dasarnya, sudah saya kasih contoh untuk mahasiswa mengontrak kelas. Silahkan kalian lengkapi untuk kelas mempelajari mata kuliah dan kelas di ampu dosen. Kalau kalian bingung untuk pernyataannya, di sini sudah saya kasih untuk kelas mempelajari mata kuliah. Satu kelas bisa mempelajari berapa mata kuliah? Ya, ingat kelas tadi 03PS7, mata kuliahnya basis data, hari Sabtu jam 8. Berarti satu mata kuliah. Tidak bisa jam 8 03PS7 ada basis data, ada algoritma. Oke. Apakah untuk menjadi kelas harus mempelajari mata kuliah? Ya. Lalu untuk dari kanan ke kirinya, mata kuliah dipelajari kelas. Satu mata kuliah bisa dipelajari berapa kelas basis data? Itu dipelajari di kelas berapa saja, apakah hanya di 03PS7 maka jawabannya 1, atau bisa di banyak kelas, maka jawabannya adalah more. Ya. Apakah untuk menjadi mata kuliah harus dipelajari kelas basis data? Itu untuk menjadi basis data, apakah harus dipelajari di kelas? Ya, apakah tidak? Itu jawaban kalian. Lalu untuk kelas di ampu dosen, satu kelas di ampu berapa dosen? Ya, maksimal satu kelas diampu berapa dosen. Apakah untuk menjadi kelas harus diampu oleh dosen? Oke, dosen mengampu kelas. Satu dosen bisa mengampu berapa kelas? Dan apakah untuk menjadi dosen harus mengampu kelas? Silahkan kalian analisis sendiri
kalian analogikan dan kalian cari atributnya. Ya, lengkapi atribut dan entitasnya, atribut, entitas, dan relationship. Nah, jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, dengan notasi yang lengkap, cardinality dan participation constraint-nya beserta atribut. Silahkan kalian gambarkan, boleh pakai lucu chart, boleh pakai Visio, atau boleh juga pakai kertas. Nanti kalian scan ya dari handphonenya, dikumpulkan, dilampirkan pada halaman tugas dan absensi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lewat grup WA kelas atau bisa komen. Ya, silahkan lewat grup WA kelas biar semua teman-temannya baca. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.